pedesaan Rusia, irama kehidupan ditentukan oleh tangan-tangan perempuan yang tak kenal lelah. Sebelum fajar, mereka menyalakan oven kayu, jantung rumah, lalu pergi memerah sapi dan mengurus kebun luas, menanam bahan makanan pokok untuk bertahan hidup di musim dingin yang keras. Para perempuan ini adalah perpustakaan berjalan, menjaga resep, lagu dan obat-obatan tradisional, mewariskan pengetahuan yang mengikat generasi. Mereka mengelola rumah tangga, membesarkan anak-anak, merawat orang tua, dan menjaga desa tetap hidup, sementara para pria mencari pekerjaan jauh di luar desa. Ketahanan dan kekuatan mereka yang tenang adalah detak jantung pedesaan Rusia yang tak terlihat. Sebelum tahun 1991, sistem kolkhoz Soviet memberikan struktur dan keamanan bagi penduduk pedesaan Rusia. Meskipun kebebasan mereka terbatas, banyak keluarga merasa hidup mereka terjamin. Ada pekerjaan, rumah, dan rasa kebersamaan yang kuat di antara para pekerja tani. Setiap musim panen menjadi perayaan kolektif, dan desa-desa dipenuhi suara anak-anak serta aktivitas komunitas. Sistem ini, meski kaku, membentuk identitas dan rutinitas sehari-hari masyarakat desa. Namun, keruntuhan Uni Soviet datang secara tiba-tiba dan tanpa persiapan. Desa-desa yang dulu hidup kini mengalami kehancuran ekonomi, pertanian negara diprivatisasi atau ditinggalkan begitu saja. Pekerjaan yang dulunya stabil lenyap dalam sekejap, dan ketidakpastian mulai tumbuh di setiap sudut desa. Banyak keluarga kehilangan sumber penghidupan utama mereka, dan rasa aman yang dulu ada perlahan menghilang. Janji kemakmuran dari sistem baru tak pernah benar-benar terwujud. Sebaliknya, kekacauan dan kemiskinan semakin dalam. Kaum muda yang melihat sedikit harapan di desa, memilih meninggalkan rumah mereka dan pindah ke kota-kota besar, mencari peluang yang lebih baik. Desa-desa pun perlahan ditinggalkan, menyisakan rumah-rumah kosong dan jalanan yang sepi. Para lansia yang tersisa mengenang masa-masa sulit, tetapi juga masa stabilitas dan kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Mereka bercerita tentang gotong royong, tradisi desa, dan rasa saling percaya yang kini mulai pudar. Kenangan itu menjadi penghiburan di tengah perubahan yang tak menentu. Hari ini, lumbung yang ditinggalkan dan mesin-mesin berkarat menghantui pemandangan pedesaan Rusia. Bangunan-bangunan kosong dan ladang yang tak lagi digarap menjadi saksi bisu dari era yang telah berlalu. Mengingatkan pada masa ketika desa-desa pernah menjadi pusat kehidupan dan produksi. Kegagalan untuk beralih ke sistem swasta yang layak meninggalkan luka yang dalam. Banyak penduduk desa terpaksa kembali ke cara hidup sederhana, bertani untuk kebutuhan sendiri, menebang kayu bakar, dan mengandalkan kebun kecil untuk bertahan hidup. Modernisasi yang dijanjikan tak kunjung tiba, membuat mereka harus berjuang dengan sumber daya seadanya. Impian pedesaan pasca Soviet yang berkembang memudar sebelum sempat terwujud. Infrastruktur yang runtuh, mural-mural Soviet yang memudar, dan jalanan yang sepi menjadi simbol luka ekonomi yang masih membekas hingga hari ini. Dengan uang tunai yang sangat langka di desa-desa Rusia, keluarga-keluarga di pedesaan harus mengandalkan pertanian subsisten untuk bertahan hidup. Mereka menanam kentang, wortel dan bit di kebun kecil di belakang rumah, bekerja bersama seluruh keluarga untuk memastikan persediaan makanan cukup menghadapi musim dingin yang panjang dan keras. Setiap panen menjadi momen penting, di mana hasil bumi dikumpulkan dengan hati-hati dan disimpan di gudang bawah tanah, agar bisa bertahan berbulan-bulan tanpa belanja di toko. Anak-anak, orang tua, dan tetap semua terlibat, menciptakan rasa kebersamaan yang erat di antara warga desa. Barter menjadi tulang punggung ekonomi desa. Di pasar kecil atau di pinggir jalan, susu segar bisa ditukar dengan acar buatan rumah, telur ditukar dengan jasa perbaikan, dan kentang bisa menjadi alat tukar untuk bantuan menebang kayu bakar. Tidak ada uang yang berpindah tangan, hanya kepercayaan dan kebutuhan yang saling melengkapi. Setiap orang tahu siapa yang punya kelebihan dan siapa yang membutuhkan, sehingga jaringan barter ini menjadi sistem sosial yang menjaga desa tetap hidup. Sementara itu,
Banyak pria desa harus meninggalkan rumah selama berbulan-bulan untuk mencari pekerjaan musiman di hutan, tambang, atau pabrik yang jauh. Mereka menempuh perjalanan panjang, seringkali dengan bus tua atau berjalan kaki, demi mendapatkan penghasilan tambahan yang sangat dibutuhkan keluarga. Uang yang mereka kirimkan pulang digunakan untuk membeli barang-barang penting yang tidak bisa dihasilkan sendiri, seperti garam, gula, atau pakaian hangat. Pengorbanan ini menjadi bagian dari siklus tahunan kehidupan desa. Selama para pria pergi, para wanita mengambil alih seluruh tanggung jawab pertanian dan rumah tangga. Mereka menanam, memanen, merawat hewan, bahkan memperbaiki rumah jika diperlukan. Peran mereka sangat penting, menjadi jangkar komunitas yang menjaga anak-anak, orang tua, dan tetangga tetap terhubung dan saling membantu. Ketahanan dan kekuatan perempuan desa menjadi fondasi kehidupan sehari-hari. Pekerjaan formal di desa sangat jarang dan biasanya bergaji rendah, sehingga bertahan hidup adalah keseimbangan rapuh antara bertani, barter, dan upah yang tidak pasti. Setiap rupiah dihitung dengan cermat, dan setiap peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tidak pernah disia-siakan. Toko-toko kecil hanya menyediakan kebutuhan dasar, dan uang tunai seringkali hanya cukup untuk membeli barang-barang yang benar-benar tidak bisa diproduksi sendiri. Hidup di desa-desa Rusia adalah tindakan ketahanan dan adaptasi setiap hari. Dari menanam benih di musim semi hingga memperbaiki rumah saat badai salju, setiap keluarga belajar untuk bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Tradisi, kerja keras, dan solidaritas menjadi kunci untuk melewati tantangan, membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan penuh harapan. Izba, rumah kayu tradisional, bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah benteng terakhir melawan musim dingin Rusia yang brutal. Dinding kayu tebalnya menahan angin beku, dan atapnya menahan berat salju yang menumpuk selama berbulan-bulan. Di dalam izba, kehangatan menjadi kemewahan yang diperjuangkan setiap hari, dan setiap sudut rumah menyimpan cerita tentang perjuangan bertahan hidup di tengah alam yang keras. Kayu bakar adalah sumber kehidupan. Ditebang, dipotong, dan disusun rapi untuk menghangatkan oven tradisional yang menjadi pusat rumah. Air bersih harus diangkut dari sumur yang seringkali terletak jauh dari rumah, menuntut tenaga dan ketekunan, terutama saat salju menutupi jalan setapak. Kakus sederhana di luar rumah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian, menandai keterbatasan fasilitas modern di desa-desa terpencil. Jalanan desa berubah menjadi lautan lumpur saat musim semi, dan di musim dingin, salju tebal menutup akses keluar masuk. Isolasi ini bisa berlangsung berminggu-minggu, memutus hubungan dengan dunia luar, dan memaksa penduduk untuk mengandalkan satu sama lain. Transportasi umum sangat jarang, seringkali hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Untuk mendapatkan layanan kesehatan atau membeli kebutuhan pokok di pasar, warga harus menempuh perjalanan panjang dan menantang. Kadang berjalan kaki di tengah badai salju, atau menunggu bus yang tak pasti jadwalnya. Musim dingin yang panjang dan tak terduga memaksa keluarga untuk menimbun makanan, mengawetkan hasil panen musim panas, dan menyusun persediaan kayu bakar. Setiap toples selai, setiap karung tang, dan setiap tumpukan kayu adalah hasil kerja keras dan perencanaan matang demi bertahan hidup hingga musim semi tiba. Di tengah keterbatasan, keluarga berkumpul di sekitar oven, menikmati secangkir teh hangat, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Aktivitas sederhana seperti merajut atau menyiapkan makanan menjadi sumber kebahagiaan dan pengingat akan pentingnya kebersamaan. Semua kesulitan ini membentuk ketahanan luar biasa dan penghargaan mendalam terhadap kenyamanan sederhana. Bertahan hidup di sini bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di pedesaan Rusia, keluarga dan komunitas adalah jaring pengaman yang sebenarnya. Rumah tangga multigenerasi mengumpulkan sumber daya dan tenaga kerja,
dengan babushka, nenek sebagai pusatnya, membesarkan cucu dan melestarikan tradisi. Tetangga adalah mitra penting, membantu panen, perbaikan dan keadaan darurat. Banya atau sauna desa adalah food sosial, tempat berita dibagikan dan ikatan diperkuat. Saling membantu adalah cara hidup, menciptakan rasa memiliki yang kuat. Di desa, kesejahteraan setiap orang saling terkait. Di sini, solidaritas adalah kelangsungan hidup. Krisis terbesar adalah eksodus kaum muda, yang tertarik ke kota oleh pendidikan dan kesempatan. Desa hanya menawarkan subsisten dan ketidakstabilan, sementara internet mengungkapkan dunia kemungkinan di tempat lain. Saat kaum muda pergi, desa-desa menua dan menurun, sekolah-sekolah tutup, dan harapan memudar. Beberapa tetap tinggal karena kewajiban, kurangnya sarana, atau pilihan sadar untuk merangkul tradisi. Mereka yang tersisa adalah jembatan terakhir menuju masa depan. Penjaga dunia yang memudar. Kerugiannya bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga energi dan inovasi. Masa depan desa bergantung pada seutas benang. Meskipun sulit, desa-desa pedesaan adalah benteng terakhir budaya Rusia yang otentik. Festival seperti Maslenitsa, musik rakyat, dan ritual komunal menjaga tradisi tetap hidup, menghubungkan orang-orang dengan akar mereka. Adat istiadat ini bukan benda museum, mereka dijalani setiap hari, diwariskan dari babushka ke cucu. Musik dan tarian menawarkan kegembiraan dan persatuan, cerita mengikat generasi. Budaya di sini adalah ketahanan, memberikan makna pada perjuangan dan martabat pada kelangsungan hidup. Dalam ritual mereka, penduduk desa membuat pertahanan terakhir untuk jiwa mereka. Janji pemerintah tentang kebangkitan pedesaan jarang mencapai desa-desa secara berarti. Birokrasi dan korupsi mengencarkan bantuan, membuat sebagian besar harus bergantung pada pensiun yang sedikit dan kecerdikan mereka sendiri. Dukungan negara minimal, seringkali terlalu sedikit atau terlambat. Skeptisisme sangat dalam. Penduduk desa lebih percaya keluarga dan tetangga daripada pejabat yang jauh. Kemandirian adalah aturan, bukan pengecualian. Mulai sertaan hidup bukan karena negara sira, tepat staying sentaikan. Menurut standar modern, desa Rusia tampaknya hancur, namun ia bertahan. Kekuatannya terletak pada tradisi pertanian subsisten, ikatan keluarga, dan bantuan tetangga. Ini bukan peninggalan kuno, tetapi strategi yang teruji waktu untuk bertahan hidup dan makna. Untuk tetap tinggal berarti menjadi bagian dari rantai generasi yang hidup, untuk menemukan tujuan dalam warisan. Desa adalah simbol kemunduran dan bukti ketahanan. Di pedesaan yang terlupakan, jiwa Rusia bertahan, teruji, tercapai.